CEO Ripple, Brad Garlinghouse, baru saja membuat pernyataan yang sangat berani. Dalam waktu 5 tahun, XRP Ledger bisa menangani 14% dari seluruh likuiditas global SWIFT. Itu angka yang sangat besar. Kalau benar terjadi, XRP bisa memproses transaksi lebih dari $21 triliun per tahun, atau sekitar $58 miliar setiap hari. Pernyataan ini disampaikan saat acara XRP Ledger Apex 2025 di Singapura, di mana Garlinghouse bersama CTO Ripple, David Schwartz, menjawab pertanyaan soal masa depan sistem keuangan lintas negara. Ketika ditanya bagaimana XRP Ledger bisa bersaing dengan SWIFT, jaringan perbankan global tradisional, Garlinghouse menjelaskan perbedaan penting. SWIFT itu jaringan pesan. XRP itu penyelesaian transaksi secara real-time dan menyediakan likuiditas. Disitulah letak nilainya. Artinya, Ripple tidak berniat menggantikan SWIFT sebagai alat komunikasi antar bank. Ripple ingin menyelesaikan masalah utamanya, likuiditas. Dan disinilah XRP berperan. Angka 14% ini sebenarnya sudah lama dibahas di komunitas XRP. Tapi mendengarnya langsung dari CEO Ripple dalam acara resmi membuat pernyataan ini jadi jauh lebih serius. Bahkan tokoh komunitas XRP bernama Nietsbas langsung merespons dengan percaya diri. Kalau dia bicara, dia serius. Dan biasanya akan jadi kenyataan. Menurut Nietsbas, Garlinghouse sering membuat prediksi jauh ke depan yang akhirnya terbukti benar. Meskipun pasar secara umum kadang belum sadar. Bagi para pendukung XRP, ini bukan sekadar optimisme, tapi sinyal strategi. Sekarang mari kita lihat hitungannya. Menurut laporan Forbes tahun 2023, SWIFT menangani sekitar $150 triliun transaksi dunia setiap tahun. Kalau Ripple bisa menguasai 14% dari jumlah itu, maka XRP Ledger akan menangani sekitar $21 triliun per tahun. Itu artinya hampir $58 miliar transaksi per hari. Lalu, apa dampaknya ke harga XRP? Nah, disinilah masuk analisis teknikal. Tim dari The Crypto Basic memakai model prediksi AI, ya? Mereka bahkan tanya ke ChatGPT untuk menghitung harga XRP berdasarkan penggunaannya. Dalam analisis itu disebutkan, XRP tidak dibakar atau hilang dalam setiap transaksi. XRP bisa digunakan berulang kali. Jadi yang paling penting adalah likuiditas. Berapa banyak XRP yang harus tersedia di sistem agar bisa menangani volume transaksi sebesar itu? Asumsinya, 1 XRP diputar sekitar 30 kali dalam setahun. Maka untuk mendukung transaksi $21 triliun per tahun, dibutuhkan likuiditas sekitar $700 miliar. Dibagi dengan total supply XRP yang ada, yaitu 100 miliar token. Hasilnya adalah harga dasar sekitar $11,90 per XRP. Tapi itu hanya angka dasar untuk kebutuhan fungsional. Kalau ditambah dengan minat pasar dan permintaan dari institusi, harganya bisa lebih tinggi. ChatGPT membuat perkiraan kisaran harga. Sekitar $17,85 dengan minat pasar sedang. Bisa naik hingga $23,81 kalau adopsinya tinggi dan antusiasme besar. Sekarang harga XRP masih di sekitar $2,30. Jadi, kalau rencana Ripple berjalan seperti yang digambarkan Garlinghouse, harga XRP bisa naik 5 hingga 10 kali lipat dalam beberapa tahun ke depan. Dan ini bukan berdasarkan hype, tapi berdasarkan kegunaan nyata. Tapi ada satu pertanyaan penting. Apakah Ripple benar-benar bisa menyaingi SWIFT dalam skala sebesar itu? SWIFT digunakan oleh lebih dari 11.000 institusi di lebih dari 200 negara. Sistemnya sudah sangat melekat di dunia keuangan global. Tapi, SWIFT juga terkenal lambat dan mahal. Transaksi lintas negara bisa makan waktu beberapa hari. Masalah inilah yang coba diselesaikan Ripple. Dengan XRP, transaksi bisa selesai dalam hitungan detik. Kecepatannya, ditambah biaya yang jauh lebih murah dan transparansi dari teknologi blockchain, jadi keunggulan yang jelas. Strategi Ripple adalah menjadikan XRP sebagai aset jembatan di sistem keuangan global. Semacam perantara digital yang membuat pembayaran lintas negara jauh lebih cepat dan efisien. Tapi tentu saja, masih ada tantangan. Masalah regulasi masih jadi hambatan besar. Ripple memang sudah membuat kemajuan dalam kasus hukumnya di AS, tapi situasi hukum di berbagai negara masih belum jelas. Selain itu, bank biasanya sangat berhati-hati. Menerapkan sistem baru butuh waktu, walaupun sistem itu lebih baik. Meski begitu, ketika perusahaan Nasdaq seperti Trident Digital Tech Holdings mengumumkan rencana membeli XRP sebesar $500 juta, dan perusahaan lain seperti Vivo Power dan Webus International juga ikut berinvestasi. Ini jadi bukti bahwa kepercayaan institusi terhadap XRP mulai tumbuh dengan cepat. Jadi, kesimpulannya, CEO Ripple bilang bahwa XRP bisa menguasai 14% dari likuiditas bank global. Kalau itu terjadi, XRP bisa memproses $21 triliun per tahun, dan harga tokennya bisa naik ke $11 atau bahkan lebih dari $20. Tapi ini tidak akan terjadi dalam semalam. Butuh waktu, dukungan regulasi, kepercayaan institusi, dan penerapan nyata di dunia bisnis. Tapi yang jelas,
Garlinghouse ingin menyampaikan satu hal. Ripple bukan sekadar bermimpi besar. Mereka juga sedang merencanakan hal besar.